Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa ketik nama saya di Google. Di sana Anda bisa membaca kurikulum vitae saya dan juga bisa membaca blog-blog saya yang cukup inspiratif. Atau kalau Anda ingin belajar di platform digital saya yang lain, Anda bisa ketik juga trainer Amir Faisal tetapi di Facebook. Baik teman sekalian, kita masih belajar menjadi jagoan ya. Kita belajar jurus-jurus jagoan komunikasi offline dan online. Ya. Jadi sekali lagi jurus jagoan komunikasi offline ini kita lakukan dalam 2 tahap ya. Jadi kita masih di tahap pertama, yaitu bagaimana mengatasi hambatan-hambatan komunikasi dari dalam seperti kurang pede, gampang salah paham, gampang marah, gampang tersinggung, sensi, baper, dan seterusnya ya. Kemudian nanti kalau kita sudah bisa menguasai insight communication kita, maka kita akan lanjutkan tahap kedua, yaitu nanti kita akan mempelajari skill bagaimana memengaruhi orang lain, mempersuasi, sampai mensugesti orang lain ya. Juga sampai skill-skill bicara di depan umum, public speaking, ya. Bahkan nanti sampai kita belajar bagaimana mahir copywriting, ya. Kalau kita mahir copywriting, kita bisa mencari duit di media sosial. Ya, buku yang kita gunakan itu yang di atas saya itu ya, Inside Out Communication. Ya. Oke teman sekalian, sekali lagi ingin saya sampaikan kepada Anda bahwa diri kita ya, diri Anda adalah bos dari diri Anda sendiri. Oleh karena itu, Anda jangan biarkan orang lain yang mengatur Anda. Jangan biarkan orang lain yang mendikte Anda, mengatur emosi Anda. Jadi terserah pada Anda mau bahagia, mau tidak, Anda mau happy, mau marah, mau ketawa, itu adalah urusan Anda. Jadi orang lain tidak berhak mengatur-ngatur Anda. Jadi ingat, ketika ada orang yang bersikap ya atau berkata kata-kata ya, mengucapkan sesuatu atau menulis sesuatu di media sosial pada Anda, itu jangan biarkan orang itu membuat Anda marah, jangan mau ya. Karena Andalah bos dari diri Anda. Nah, ini maka kita di sini nanti terus belajar trik-trik bagaimana menguasai diri Anda, trik-trik menguasai pikiran dan emosi Anda. Kenapa kita harus punya skill seperti itu? Nah, teman sekalian, sekarang saya mau bertanya kepada Anda. Jadi kadang ya kita berhubungan dengan banyak orang dengan berbagai sifat, tentu tidak jarang akan terjadi konflik. Tapi ingat bahwa kita berhubungan dengan orang itu tidak hanya sekali ini saja. Kita mungkin sampai lama, ya. Mungkin suatu saat hari ini kita mungkin orang itu membuat kita tidak nyaman, suatu saat orang itu kita butuhkan. Bisa jadi seperti itu. Orang kan tidak tahu nasib kita di masa depan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita terlanjur konflik dengan orang dan konflik itu kita betul-betul kita lampiaskan begitu kemarahan kita, tiba-tiba suatu saat ternyata kita misalnya menjadi seorang marketing misalnya. Kita ketemu di satu perusahaan, ternyata orang itu bosnya di sana. Nah, ini kan Anda sudah rugi investasi namanya. Atau tiba-tiba ternyata orang itu menjadi atasan kita di instansi misalnya. Atau apapun juga. Atau tiba-tiba orang itu menjadi besan kita ya. Nah, makanya hati-hati. Sebab kita berhubungan dengan orang tidak hanya sekali ini saja. Maka kalau Anda cerdas dan pandai menjalin hubungan dengan siapapun, maka Anda akan terus beruntung. Kita menjalin hubungan baik dengan siapapun itu adalah investasi ya. Jadi salah satu investasi itu adalah kita membangun network atau jaringan. Nah, inilah gunanya kita memiliki skill untuk mengendalikan diri supaya tidak mudah emosi, marah, baper, sensi dan seterusnya. Ya. Jadi terapinya namanya perceptual position. Bedanya dengan terapi yang kemarin, yang New Behavior Generator adalah, kalau New Behavior Generator itu
bisa untuk mengatasi konflik-konflik di tempat umum, ya, atau konflik di media sosial. Tapi kalau perceptual position ini bisa Anda gunakan untuk mengatasi konflik dengan orang yang sudah dikenal lama, ya, dengan teman sekerja, dengan saudara, dan seterusnya, ya. Jadi seperti di dalam gambar berikut ini, ya, dari perceptual position itu gambarnya orang berdiri, ya. Tapi nanti dalam prakteknya Anda usahakan duduk saja, ya. Anda jadi seperti dalam meta mirror itu, Anda cari tempat duduk 2, ya, 3 kalau ini 3, ya, 3 paling tidak, atau 4, ya, 3 atau 4 dalam posisi yang 2 itu dengan 2 lainnya saling berhadapan-hadapan, ya. Jadi 2 berjejer, kemudian di depannya lagi 2 berjejer juga, ya. Nah, di situ ada 3 posisi, ya. Dari posisi yang sebelah kiri itu first position, ya. Di situ itu adalah diri Anda sendiri, ya. Ya, in your body self, jadi Anda sendiri. Kemudian posisi yang kedua, Anda menjadi orang lain, ya. The second position, another person's body, ya. Jadi Anda menjadi orang lain di dalam posisi yang lain, ya, orang lain. Nah, kemudian posisi yang ketiga itu adalah posisi yang di luar. Jadi orang yang objektif, orang yang netral, ya, di luar dari konflik, ya, orang yang tidak berkaitan dengan konflik Anda, ya. Nanti boleh sebenarnya ada posisi keempat juga boleh, ya. Nanti kalau yang ketiga ini netral, nanti posisi keempat itu bisa diambil misalnya orang yang bijak, ya. Jadi kalau netral itu dia tidak kesana kemari gitu, ya. Tapi kalau bijak nanti ada konten untuk memberikan saran, nasihat dan sebagainya, ya. Jadi begini, jadi nanti kita mulai, ya. Jadi silahkan Anda duduk di posisi yang pertama, ya, posisi yang pertama, duduk, kemudian Anda tentukan konflik dengan siapa yang mau Anda selesaikan, ya, apakah dengan teman sekerja, apa saudara atau siapapun, ya. Jadi di dalam posisi Anda duduk ini, Anda sudah punya orang yang pernah terjadi konflik dengan Anda, ya. Nah, sekarang dalam posisi duduk Anda itu, Anda putar lagi rekamannya kejadian itu, ya, kejadian yang membuat Anda marah dan sebagainya, ya, pokoknya kejadian konflik itu. Semakin Anda bisa peak emotion, jadi bisa Anda angkat emosinya setinggi-tingginya, ya, itu semakin bagus, ya. Jadi putar lagi rekamannya, oke. Jadi setelah Anda putar rekamannya, ya, jadi Anda sudah ingat lagi, terasa lagi kemarahannya, ya, kalau sudah seperti itu. Nah, kemudian sekarang Anda pindah di kursi sebelah Anda, ya, tapi Anda menjadi orang lain, jadi orang yang tadi rekan sekerja Anda, saudara Anda yang ajak konflik dengan Anda tadi, ya. Jadi Anda duduk di posisi yang kedua. Nah, karena sekarang Anda di posisi yang kedua, tentunya pikiran, perasaan Anda, mind Anda adalah orang yang berkonflik dengan Anda, bukan Anda sendiri, ya. Jadi di other position, ya. Nah, di dalam posisi itu, maka tentu saja karena namanya konflik juga tentu si saudara Anda atau rekan Anda tadi tentu juga punya emosi, punya pikiran yang tidak enak dan sebagainya. Nah, sekarang Anda coba mengimajinasikan, ya, kira-kira apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh rekan ataupun saudara yang konflik dengan Anda tadi, ya. Dari di posisi duduk Anda sekarang Anda putar rekaman, ya, tetapi dalam pikiran dan emosi, dari persepsi, ya, dari sudut pandang orang yang berkonflik dengan Anda. Nah, seperti itu. Nah, sekarang dalam posisi itu Anda juga Anda sebagai orang lain tadi, sebagai orang yang berkonflik dengan Anda tadi, tentu dia juga mempunyai keinginan-keinginan, maksud-maksud, ya, yang ingin Anda pendui, kan gitu. Nah, itu sampaikan aja di situ. Nah, maka di situ seolah-olah tadi orang yang berkonflik Anda tadi berbicara kepada Anda, ya, yang duduk di kursi kosong itu, ya, tentang maksud dan keinginannya, ya,
sehingga dia terpaksa berkonflik dengan Anda. Oke ya, sudah pahami ya? Baik. Nah, sekarang kalau Anda sudah bisa merasakan sebagai orang yang kedua secara dissociated ya, sebagai orang yang berkonflik dengan Anda menjadi orang rekan Anda, menjadi saudara Anda yang berkonflik dengan Anda ya. Kalau sudah bisa mutar rekamannya. Nah, sekarang Anda berpindah ke posisi yang ketiga. Nah, posisi yang ketiga ini tentu tanpa emosi ya, tanpa emosi karena dia orang yang netral. Justru karena dia tidak ada emosi, tidak terkait dengan konflik Anda, maka dia bisa memberikan pandangan-pandangan yang jernih. Ya. Nah, sekarang di posisi Anda yang ketiga ini sekarang ya, coba Anda utarakan apa yang menjadi gagasan pikiran Anda kepada baik pada orang Anda sebagai yang berkonflik tadi, di posisi pertama tadi ya, maupun pikiran dan gagasan kepada orang yang berkonflik dengan Anda, orang yang di posisi yang kedua ya. Jadi dalam posisi yang ketiga ini coba Anda utarakan gagasan Anda terhadap kejadian konflik itu. Nah, kalau Anda sudah bisa menikmati ya di posisi yang ketiga ini, Anda boleh sekarang berpindah posisi di kursi yang keempat ya. Di mana posisi keempat ini adalah orang yang bijak. Katakanlah misalnya ustadz misalnya ya. Nah, ustadz tentu seorang ustadz tentu tahu bahwa kalau orang bersabar itu akan berpahala. Kalau seorang suami memaafkan pada istrinya, ya tidak marah dan memaafkan, dia akan dapat surga, umpamanya seperti itu, ya. Atau orang yang menyambung silaturahim, ya, ini juga pahalanya tinggi, ya. Misalnya Anda karena sudah konfliknya demikian tinggi, Anda tidak mau lagi ketemu dengan orang yang teman Anda atau saudara yang sudah berkonflik tadi. Nah, di situ di posisi yang keempat itu seakan-akan Anda menjadi ustadz tadi dengan tausiah tadi. Nah, kalau Anda sudah puas dengan posisi yang keempat, nah, sekarang kembalilah Anda ke posisi yang pertama ketika Anda menjadi diri Anda sendiri. Oke? Nah, sekarang rasakan perasaannya seperti apa? Apakah ada yang berubah? Ya, setelah Anda tadi berpetualangan ya menjadi orang yang berkonflik dengan Anda, menjadi orang netral, menjadi ustadz tadi setelah berpetualang tadi, sekarang Anda di kembali posisi sekarang ini, sekarang perasaannya seperti apa? Apakah lebih nyaman ya atau sekarang lebih bijak atau seperti apa ya? Anda rasakan dulu. Kalau Anda merasa belum tuntas kayak begitu ya, merasa ada hal yang masih mengganjal, Anda boleh diulang lagi 2-3 kali lagi. Oke teman sekalian, inilah perceptual position. Selamat mencoba, sampai ketemu lagi dalam bagian yang ke-5. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.